Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh Pak Basril SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11. Oke, acara selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Baru. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Waka Kesiswaan. Kepada Ibu Deli Dasna SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat-Nya hari ini kita masih bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Pak Basril, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK 1 Tanjung Baru. Salawat beriring salam kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi, Bapak Ibu peserta diseminasi dan calon guru penggerak kita yang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Budaya positif itu adalah sesuatu yang memang harus kita tanamkan, sesuatu yang memang harus kita ajarkan kepada peserta didik kita. Budaya positif itu sendiri adalah sesuatu yang sudah mengkarakter, yang menjadi darah daging, yang memang sudah menjadi pembiasaan di sekolah kita. Tentu kita mengharapkan anak-anak didik kita memiliki budaya positif yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua sama-sama paham bahwa budaya positif ini penting adanya. Kita sama-sama paham dan menerapkan di dalam kehidupan kita dalam proses pembelajaran sehari-hari hendaknya. Kepada Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan nantinya ada yang menjadi guru penggerak yang lainnya sehingga situasi di sekolah kita atau proses pembelajaran di sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bukan hanya Pak Bas, tapi ada Pak Bas yang lain nantinya. Diharapkan bisa menjadi motor penggerak di sekolah kita. Untuk Pak Bas sendiri sebagai calon penggerak, mudah-mudahan pendidikannya berjalan dengan lancar, sukses nantinya, bisa menerapkan atau mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggeraknya pada pembelajaran di kelas, secara khususnya di sekolah secara umum. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deli Dasna yang telah memberikan arahan dalam acara diseminasi budaya positif oleh Pak Basril SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Pak Basril SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya Basril SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disampaikan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu dan kesempatan di sela-sela kesibukan untuk menghadiri undangan kami yang sifatnya agak mendadak. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mencoba menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Itu yang budaya positif. Next. Kemudian ada beberapa cakupan di budaya positif. Yang pertama adalah konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Kemudian ada nanti segitiga restitusi. Next. Kita lihat yang pertama, konsep disiplin positif. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman ataupun hadiah. Jadi memang dari dalam diri siswa itu yang tumbuhnya. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan apa budaya positif yang ada dari dalam diri siswa. Next. Kemudian keyakinan kelas. Ya, kalau dulu pernah kita dengar ya, atau kita kenal dengan peraturan kelas. Itu waktu saya sekolah itu ada peraturan kelas yang dibuat oleh guru, dan semua siswa, semua murid wajib mengikutinya. Ketika tidak mengikutinya tentu ada sanksinya, ya, ada hukuman. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu seperangkat aturan yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang mereka buat. Jadi konsepnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid, bukan sepihak, ya, bukan dari guru saja, tapi guru, siswa atau murid juga membuat. Ya, jadi ya saya juga sudah mungkin sekilas ya melihat Bapak dan Ibu mengajar walaupun dari jauh atau mendengar dari luar mungkin, dan saya juga tertarik, termotivasi juga saya membuat keyakinan kelas, ya. Bapak dan Ibu saya lihat ada juga yang sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas di kelas yang diajar, ya. Jadi memang terbukti ya saya sudah 2 kelas ya saya buat keyakinan kelas, memang ada sedikit membantu ya, karena mungkin baru yang saya coba membantu memang, terutama dalam proses PBM. Ketika kita buat keyakinan kelas tidak hanya dari kita saja, tapi untuk langkah awal karena siswa itu mungkin atau murid itu baru dia mengenal yang keyakinan kelas itu memang agak asing. Nah, tapi setelah saya arahkan apa contoh keyakinan kelas, tapi nanti akan terbuka lagi dari mereka. Oke, yang keyakinan kelas. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologinya. William Glasser membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 hal, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, itu yang untuk kebutuhan dasar manusia. Next. Kemudian posisi kontrol. Dalam menerapkan budaya positif, guru berperan sebagai pemantau dan perilaku siswa. Pemantau perilaku siswa. Guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar.
saat melakukan perilaku menyimpang. Jadi peran kita sebagai seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar. Ya kalau mengajar sekarang sumber pembelajaran atau sumber pelajaran banyak sumber. Kita buka YouTube, kita buka Google, semua yang kita butuhkan tentang materi pelajaran ada. Ya kalau mungkin kalau masa kita sekolah atau saya sekolah dulu tuh susah mengakses yang untuk materi pembelajaran. Sekarang gampang. Nah, jadi peran guru sini adalah menuntun, mengarahkan dan mengontrol, ya, mengontrol daripada siswa itu. Bagaimana siswa itu menggali ilmu pengetahuan, mencari materi pelajaran itu guru yang mengarahkan. Ya, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga menuntun dan mendidik yang utamanya. Itu tugas seorang guru. Lanjut. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini agak baru juga bagi kita, terutama saya baru. Keinginan untuk melakukan nilai-nilai yang baik dapat ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa dengan minta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan salahnya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yakni melakukan validasi terkait tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Tentu kita waktu kita memproses siswa, ya terutama bagi siswa dan guru BK, saya yakin sudah melakukan ini. Ya, yang segitiga restitusi ini saya yakin sudah melakukan ini. Ya, tapi kita mungkin persentasenya mungkin belum maksimal kita lakukan. Contoh ketika siswa bermasalah, contoh kasus saja mungkin ada siswa yang kena bully atau kasus bullying, mungkin tahapan prosesnya mungkin yang kurang tepat mungkin. Ya nanti akan kita coba diskusi juga yang lebih dalam bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Oke, lanjut. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu. Thank you. Jadi Bapak dan Ibu, tadi kita berbicara tentang tentang budaya positif. Nah, nanti saya minta juga pemikiran Bapak dan Ibu supaya dapat juga membantu saya nanti untuk lanjutan daripada guru penggerak ini. Saya minta Bapak dan Ibu menuliskan apa saja contoh budaya positif di lingkungan sekolah ini. Ya, nanti Bapak dan Ibu menuliskan contoh-contoh budaya positif. Kemudian nanti Bapak dan Ibu tempelkan ke depan. Kita coba diskusikan. Ya, bisa Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih.
semua Bapak Ibu? Oke. Jadi yang pertama kita lihat di sini hadir tepat waktu ya. Masuk PPM 7.30, kemudian menggunakan baju atau seragam sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi sesuai dengan aturan sekolah, hadir tepat waktu jam 7.20 ya. Kemudian kita mengikuti apel pagi, kemudian PPM kita mulai jam 7.30, kemudian pulangnya jam 15 kecuali hari Jumat. Kemudian menggunakan baju ya, baju atau pakaian seragam sesuai dengan peraturan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lihat menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, ya, senyum, sopan, santun. Ya gitu ya Bu? Ya. Oke, 5S. Ya. Kemudian mengadakan apel pagi dan siang. Kemudian membaca Asmaul Husna. Nah, ini yang kedua, ada tambahannya membaca Asmaul Husna sebelum memulai PBM. Nah, itu bagian daripada budaya positif ya. Kemudian melakukan atau melaksanakan piket kelas ya. Piket kelas. Kalau dulu itu yang saya tahu itu berupa aturan ya, aturan yang setiap harinya sudah diatur, ditentukan muridnya yang piket kelas. Jadi ketika nggak melakukan kelas, nggak melakukan piket, tentu ada sanksinya. Kemudian yang jelas PBM hari berikutnya akan terganggu, kenyamanan kita belajar, gurunya terganggu, muridnya apalagi. Ya, jadi piket kelas itu wajib. Ya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, berdoa. Itu hampir sama juga tadi ya, dengan Asmaul Husna. Mungkin kalau sudah dia baca Asmaul Husna nggak lagi berdoa, gitu. Ya. Kemudian ruangan bersih sebelum belajar, ya. Berdoa dan mengaji sebelum belajar. Kemudian komitmen ruangan selama belajar. Apa ini? Ya, jadi ruangan bersih dan nyaman sebelum belajar, kemudian berdoa dan mengaji sebelum belajar ya, bersama dengan 1, 2. Lanjut, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, kemudian membaca Al-Quran sebelum belajar. Ini Al-Qurannya berapa Bu? 1 juz, 2 juz, atau 30 juz? Beberapa ayat. Beberapa ayat ya. Ada di 12 TKJ yang mungkin mengaji sebelum pembelajaran itu 1 ayat masing-masing, semuanya ikut 1 ayat. Berarti kalau mereka 29 lokal berarti ada 29 ayat. Masing-masingnya 1 ayat. Iya. Bagus ya. Jadi begini nih Bu. Iya. 1 ayat. Ya, jadi kalau 1 ayatnya habis waktunya agak 1 menit ya, sampai 2 menit, 2 menit. 1 ayat kan ada ayat pendek. Oh, ayat pendek ya Bu. Kalau ayat panjang 1 ayat, 2 ayat. 15 detik. Ya. Ada 30 siswa kan lumayan juga. Ya. Oke. Itu positif ya Bu. Kemudian mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Itu positif. Peraturan sudah ada sebenarnya. Sudah ada peraturan dan tata tertib di sekolah yang harus dijalankan baik guru maupun untuk muridnya. Tinggal kita jalankan. Ketika itu sudah kita jalankan, berarti konsep yang disiplin positif itu sudah berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ya, ini bisa dikatakan program unggulan kita juga. Ada program sholat zuhur berjamaah. Nah, cuman untuk mengaktifkannya itu kita harus, semua guru harus terlibat, ya, harus terjun kita. Harus serius juga kita untuk mengontrol daripada murid-murid kita. Kemudian budaya senyum, salam dan sapa. Ini tadi
sama dengan 5S. Kemudian berpakaian rapi, ya berpakaian rapi untuk murid. Kemudian guru kita juga ada keseragaman pakaian kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Selanjutnya kerjasama dan kolaborasi dalam belajar kelompok, ya kerjasama dan kolaborasi dalam belajar kelompok itu termasuk pada konsep disiplin positif, ya jadi siswa akan lebih tertarik, lebih serius ya dalam mengikuti PPM ketika dia bekerja sama. Tentu gurunya harus mengawasi, mengarahkan, ya terutama kalau kegiatan di SMK ini kita praktikum, itu ada beberapa materi pelajaran atau bagian-bagiannya yang mengharuskan untuk bekerja sama atau berkelompok, ya diskusi kelompok. Itu yang kita dapatkan dari beberapa jawaban, beberapa pemikiran dari Bapak dan Ibu tentang konsep disiplin positif. Dapat saya simpulkan di sini, yang pertama mengikuti aturan dan tata tertib di sekolah, kemudian menerapkan budaya 5S, kemudian sholat zuhur berjamaah, ya selanjutnya berdoa atau membaca Al-Quran sebelum belajar. Nah, itu yang selanjutnya, ya kebersihan lingkungan kelas, ya tempat kita belajar. Itulah yang kesimpulan dari konsep disiplin positif. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk budaya positif sudah kita bahas tadi, sudah kita diskusikan, sudah dapat beberapa kesimpulan. Sekarang kita lanjut yang untuk yang kedua tentang keyakinan kelas. Ya, kalau kita berbicara tentang keyakinan, tentu harus ada yang kita yakini, ya keyakinan yakini, tapi bukan dalam keyakinan dalam hal ini agama, ya. Nah, jadi di sini adalah keyakinan kelas. Apa yang kita yakini di kelas? Apa kesepakatan yang ada di kelas? Itu yang termasuk pada keyakinan kelas. Siapa saja yang terlibat di keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah guru, kemudian adalah murid, ya. Itu yang nanti membuat keyakinan atau kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah antara guru dan murid di kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama, ya. Seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Contoh, mungkin di sini sudah kita lakukan, ya. Yang sudah kita lakukan juga piket kelas, ya. Piket kelas, kebersihan kelas itu termasuk kepada keyakinan. Tapi mungkin nanti bahasanya untuk membuat keyakinan kelas itu yang akan kita rubah, ya. Mungkin selama ini mungkin kita banyak memakai kata dilarang, jangan, ya. Itu yang akan kita rubah. Contoh, dilarang berpakaian atau dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Contoh, ya. Nah, itu yang kita hilangkan nanti untuk keyakinan, nanti kita rubah memakai sepatu berwarna putih atau memakai seragam sepatu atau memakai sepatu yang berwarna putih. Kemudian dilarang berambut gondrong atau rambut panjang. Nah, itu termasuk pada aturan, ya. Tapi untuk keyakinan rambut pendek dan rapi. Nah, itu termasuk keyakinan. Kemudian apalagi kira-kira Bapak dan Ibu, contoh yang lain. Contoh, silakan Bapak dan Ibu kalau ada contoh.
yang termasuk keyakinan ya. Bu Neni kalau ada contoh keyakinan. Dilarang parkir di sini. Nah, dilarang parkir di sini. Nah, itu contoh aturan atau keyakinan kan? Aturan ya. Nah, jadi parkirlah di tempat parkir yang sudah disediakan. Ya, aturan atau keyakinan bukan Ibu? Kalau itu kan bukan di kelas di bawah kan? Iya, betul. Ya, betul sekali. Nah, itu di lingkungan. Iya, di lingkungan sekolah. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih Pak Das. Nah, jadi termasuk pada lingkungan sekolah. Ini kita berbicara di lingkungan kelas ya. Dilarang mencoret-coret dinding. Nah, Itu bisa. iya. Itu termasuk kepada aturan. Kita ganti. Atau mungkin bisa saja sebelum jam pelajaran masuk, siswa harus sudah berada di dalam kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Iya, oke. Jadi 5 menit sebelum PBM dimulai, siswa sudah berada di dalam ruang kelas, ya. Itu termasuk keyakinan ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Begini kenapa? Karena di sana pemaparan materi Bapak mengenai agar lebih bersemangat di sana. Iya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kalau keyakinan kelasnya berupa menata ruangan kelas agar lebih menarik sehingga siswa bersemangat dalam proses belajar mengajar. Iya. Terima kasih Pak De. Ya, menata ruangan kelas agar siswa lebih bersemangat. Ya, itu betul sekali. Dengan ruangan kelas yang bersih, nyaman, tertata, tentu siswa akan lebih bersemangat waktu mengikuti proses belajar mengajar. Gurunya pun lebih bersemangat, ya. Itu termasuk kepada keyakinan. Nah, keyakinan ini sebagian kecil Bapak ya. Masih banyak lagi keyakinan itu. Guru hanya bisa mengarahkan, ya. Contoh mungkin ada siswa yang belum paham apa itu keyakinan. Apa-apa saja yang termasuk pada keyakinan kelas itu, guru hanya bisa memancing atau merangsang siswa supaya muncul ide-ide apa saja keyakinan kelas itu sehingga siswa itu lebih semangat mengikuti PBM. Jadi muncul dari siswanya, nanti guru meluruskannya. Mungkin ada yang kurang tepat, ya, kurang tepat yang muncul dari ide siswa itu, guru mengarahkan, luruskan, ya, sehingga didapatlah keyakinan kelas itu. Ya, ini intinya dari murid itu untuk murid juga, ya. Muncul ide dari murid, bukan hanya dari guru, ya. Guru diarahkan oleh guru, dimotivasi oleh guru sehingga muncul ide, kemudian ide itu yang dituangkan dibuat satu keyakinan tadi. Nah, setelah itu nanti dibahas lagi, ya, dikaji ulang. Nah, setelah itu baru diterapkan untuk digunakan atau dilaksanakan di lingkungan atau di ruang kelas itu. Itulah yang konsep daripada keyakinan kelas. Ya, jadi kesimpulannya keyakinan kelas itu disusun antara guru dan murid, ya, dengan musyawarah, kemudian dibuat dalam bentuk suatu keputusan, ya, diusahakan ditempel di kelas, ya, ditempel di lingkungan di ruang kelas itu, dijalankan. Nah, ketika keyakinan kelas itu tidak dijalankan, tentu ada konsekuensi yang harus diterima, ya. Itu kesimpulannya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke bagian yang ketiga, disiplin positif. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, ya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter, perilaku dan tindakan seseorang. Dalam hal ini adalah murid, ya. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologinya, ya. Kebutuhan dasar manusia menjadi terbagi dalam 5 hal: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, rasa dan merasa diterima, kemudian kepuasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini kita tahu, tentu kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu istirahat, ya.
dalam pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar tentu kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar dari peserta didik kita itu. Ya, bayangkan siswa yang tidak makan, tidak minum, tidak sarapan dari rumah, sampai di kelas, sampai di ruangan pembelajaran, tentu akan terpengaruh juga, akan berpengaruh terhadap keseriusannya dalam belajar. Nah, itu harus juga kita sebagai guru, seorang guru itu kita harus memahami. Ya, kita guru pun itu juga seperti itu. Kita nggak sarapan, nggak makan, nggak minum, ya, berangkat dari rumah mengajar, masuk kelas tentu akan sedikit terganggu juga. Ya, jadi kebutuhan dasar itu juga harus kita perhatikan. Kemudian akan kasih sayang, ya, kebutuhan akan kasih sayang. Perlakuan kita sebagai seorang guru kepada murid kita, ya, tentu juga akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi murid kita itu dalam menerima materi pelajaran yang kita berikan. Mungkin dari panggilan kita ke murid itu tentu akan, ya, seharusnya membuat murid kita itu menjadi senang, nyaman, dan seharusnya ketika guru tidak ada, siswa itu merasa kehilangan, yaitu yang diharapkannya. Kemudian ketika guru itu ada atau hadir di samping murid itu, siswa itu merasa senang. Itu yang harusnya, yang ada dari diri kita sebagai seorang guru atau pendidik. Kemudian rasa diterima. Nah, ini yang perlu juga. Rasa diterima ini maksudnya begini. Bagaimana kita memperlakukan siswa itu, ya, terutama dalam pembelajaran dan proses belajar mengajar. Ada pendapat, kita diskusi mungkin, ya, diskusi dengan siswa. Ada pendapat siswa mungkin menurut kita kurang tepat atau kurang benar, nah, tapi kita terima, kemudian kita arahkan, dan kita ajak juga rekan-rekan siswa yang lain untuk saling menerima pendapat dari teman-temannya. Nah, itu termasuk pada rasa diterima. Kemudian keberadaan siswa di kelas, nah, kita nggak dibeda-bedakan, mau dari keluarga yang bagaimana dia, dari tingkat ekonomi yang bagaimana, apapun profesi orang tuanya, tapi kita perlakukan sama, ya. Jadi siswa itu nanti akan merasa diterima, rasa terima dia. Oh, guru ini nggak ada beda-bedakan. Oh, ini anak guru, anak pegawai, anak TNI, Polri, anak wali kota, anak camat. Jadi sama perlakuan kita sebagai seorang guru. Nah, itu akan membuat rasa diterima oleh siswa itu. Ya, memang, ya, guru itu memperlakukan sama, ya. Jadi siswa itu akan mendapatkan hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini tentu ada juga batasnya. Ya, bebas dalam artian bebas dia belajar, ya, menyampaikan ide-idenya, ya. Kemudian menuangkan pemikiran-pemikirannya bebas, ya, selama masih dalam konsep-konsep yang positif. Nah, jadi guru itu memberikan kebebasan kepada siswa. Contoh, dalam pembelajaran, hari ini kalian mau belajar di mana? Ya, mungkin sudah beberapa kali pertemuan kita di dalam kelas saja, terus kita materi pembelajaran kita beberapa jam, ya, 8 jam sampai 8 jam pelajaran, tentu tidak akan mungkin kita gathering siswa itu dalam kelas terus. Mungkin kita seringkali mau di halaman terbuka atau lapangan terbuka, atau mungkin kalau yang di jurusan ini di bagian di bengkel mungkin. Nah, itulah kebebasan sini. Nah, jadi siswa itu bebas berekspresi, tentu dalam konsep-konsep yang positif, ya, sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Kemudian kesenangan. Nah, buatlah siswa itu menjadi senang, nyaman. Nah, tentu dengan trik masing-masing guru. Nah, jangan dari pagi sampai siang kita ceramah aja terus.
Ya, materi pelajaran kita kasih panjang lebar, tapi siswa itu merasa gelisah di dalam kelas. Nah, mestinya siswa itu senang, semangat, ya, sehingga ketika siswa itu senang, semangat, kita guru juga akan terbuka wawasan kita, terbuka pengetahuan kita untuk memberikan yang lebih kepada siswa itu. Nah, kita akan disibukkan dengan ngurus tingkah laku siswa saja. Nah, itu tugas kita adalah membuat siswa itu menjadi senang dan nyaman selama proses belajar mengajar berlangsung. Ya, kemudian penguasaan. Ya, penguasaan di sini maksudnya tentang materi pelajaran ya. Nah, kalau kita berbicara dalam kelas tentu penguasaan materi pelajaran. Ya, kita kuasai materi pelajaran, guru menguasai materi pelajaran, tentu siswa juga akan memahami. Ya, ada yang mengatakan guru lebih tua satu malam daripada muridnya. Ya, guru harus lebih tahu, guru harus melek dengan teknologi. Ya, jangan lagi ada guru yang gaptek. Nah, tentu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, sehingga siswa itu interaksi pembelajaran antara guru dan siswa itu akan berjalan dengan lancar. Oke, itu yang untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol. Ya, guru bertanggung jawab mengarahkan dan menuntut siswa ke jalan yang benar saat siswa melakukan perilaku yang menyimpang. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah dibuat oleh siswa, ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Ketika siswa melakukan pelanggaran atau perilaku yang menyimpang, atau lagi dari keyakinan kelas tadi, tentu tugas seorang guru mengarahkan, menuntut, ya. Nah, itulah, bukan hanya memberi hukuman. Nah, itu pula. Jadi posisi kontrol, guru tenangkan dulu. Bagaimana menenangkan? Ya, menenangkan sesuatu bagaimana? Cari tahu dulu masalahnya apa. Jangan langsung ada kejadian siswa berantem, ya, siswa berkelahi, langsung guru ya mengasih sanksi. Nah, itu bukan termasuk pada posisi kontrol. Atau ada siswa yang kena bully. Ya. Itu guru harus cari tahu dulu apa penyebabnya, siapa pelakunya, apa tindakan selanjutnya. Itu yang bagian daripada posisi kontrol guru sebagai guru di dalam lingkungan sekolah. Ya, silakan Bu. Baik Bapak dan Ibu, ya duduk ya, kita semua duduk. Kemudian yang posisi kontrol tadi ada 5 bagian. Posisi kontrol sebagai seorang guru, yang pertama penghukum. Ya, jadi ketika siswa melakukan pelanggaran dihukum, itulah penghukum. Apa contoh penghukum itu? Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Jadi ketika siswa itu melakukan pelanggaran, guru dengan tegas mengatakan, ya, kamu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Jadi dikasih siswa itu disuruh ya dengan aturan patuhi aturan sekolah, atau mungkin contoh lain, siswa mungkin murid ini terlambat mungkin, ya, kita suruh milih sampah, ya, atau kita suruh kebersihan, ya, atau mungkin ada ukuran fisik lain. Nah, itu yang penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Berapa kali Bapak sampaikan, atau berapa kali Bapak beritahu kamu, ya, Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu yang membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu akan merasa bersalah. Ya. Malah itu mungkin yang sudah menjadi kebiasaan, mungkin siswa itu terlambat, ya, datang ke sekolah. Nah, kita berulang-ulang mengatakan, berulang-ulang kita sampaikan. Berapa kali Bapak atau Ibu sampaikan, ya, Bapak kecewa sama kamu.
Itu siswa itulah yang membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ya, teman. Apa contohnya? Ayahlah yang tertib, ya, buat ibu guru bangga. Nah, kali ini kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan. Jadi seolah kita sebagai seorang guru itu membenarkan apa atau menjadikan pelanggaran itu menjadi hal yang biasa bagi murid itu. Nah, itu sebagai teman. Ya. Kemudian pemantau, ya, sebagai pemantau. Ya. Kamu sudah melakukan pelanggaran. Ya. Kamu tahu apa sanksinya? Ya. Nah, itu sebagai pemantau, ya. Yang itu sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Jadi kalau sanksi kita nggak boleh sebenarnya. Jadi dengan keyakinan kelas tadi semestinya siswa itu sudah paham. Ketika kita masuk 7.30, ternyata siswa itu masuk 7.35, tentu siswa itu dengan sendirinya sudah sadar, sudah tahu apa konsekuensinya. Ya. Ya. Oke, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, kamu tahu apa kesalahan kamu? Nah, ya, kita seorang guru itu bertanya kepada siswa itu atau kepada murid, kemudian apa langkah-langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan? Contoh, hari ini dia mungkin sepatunya warnanya kuning, ya. Sementara aturan sekolah sepatu itu warna hitam, ya. Apakah langkah yang akan lakukan siswa itu? Apakah dia menggantinya sepatunya atau membukanya sepatunya selama PBM, atau dia tidak diizinkan belajar? Nah, jadi itu yang sebagai manajer. Jadi berdasarkan ini, kira-kira menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih tepat dari 5 posisi kontrol ini? Dipilih atau harus ada semuanya? Dipilih. Ya, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kalau tadi kan sudah ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini mana yang lebih tepat kita lakukan posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Mantau. Ya. Tentu ada alasannya. Apa alasannya Pak Jamal? Kalau seharusnya kan bukan gitu, Pak. Kalau seharusnya ini tetap kita jalankan semua, teman dengan tahap-tahapan, tapi gitu menjalankan apa ini? Tergantung Iya. posisi. Ya, oke. Itu boleh, ya. Jadi kalau menurut Pak Jamal tadi satu yang membuat rasa bersalah. Kalau Pak Jas tadi kelima-limanya menjalankan. Ya, Pak Jamal tentu ada alasannya. Kenapa harus pakai pembuat rasa bersalah? Kalau bagi saya dalam posisi kontrol terhadap siswa, saya lebih memilih poin nomor 2 itu membuat rasa bersalah. Karena apa? Karena dengan kita menyentuh hati dari siswa, jadi dia dengan kesalahannya dia dapat menyesali. Kalau bagi saya, keluar air mata seorang siswa itu merupakan sebuah penyesalan bagi dia, dan untuk kedepannya dia dapat merubah dari kesalahannya itu sesuai dengan jalur yang benar. Ya. Jadi itu pendapat bagi saya, karena kenapa saya memilih dari pembuat rasa bersalah. Ya. Oke. Jadi itu pendapat Pak Jamal. Jadi dengan membuat rasa bersalah itu mestinya siswa itu menyesali, ya, menyadari kesalahan apa yang telah dilakukannya, pelanggaran apa yang telah dilanggarnya. Nah, sehingga kedepannya dia ada perubahan dari dalam dirinya. Ya. Itu menurut Pak Jamal, ya. Oke. Kalau menurut Pak Jas tadi semuanya, Iya. di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Iya. Ya, Pak Adis. Gini Pak, mungkin saya kalau menurut pendapat Pak Jamal saya juga setuju. Tapi kalau saya sendiri mungkin sependapatnya sama Pak Jas, kita sebagai guru kita harus mempunyai kelima-limanya posisi kontrol guru tersebut. Karena siswa itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda serta psikologis yang berbeda-beda, sehingga kita harus memilah-milah siswa mana yang kita perlakukan dengan
penguatan hukum atau menghukum, kemudian siswa mana yang kita dekati secara teman maupun yang lain-lainnya itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin sebagai tambahan, kalau Iya. bisa nanti ya tambahan dari Pak Adi tadi, kita mungkin sebagai guru, manajer sekalian manajer memantau dari permasalahan. Kalau seandainya dari pantauan kita itu sudah ada yang bermasalah, tentu kita akan mengadakan pendekatan dengan membuat anak itu merasa bersalah. Bagaimana kita memberikan penjelasan terhadap siswa tersebut untuk memberikan dia merasa bersalah, kita menganggap dia sebagai teman, memberikan masukan dan lain sebagainya, dan akhirnya nanti jalurnya terakhirnya nanti baru mungkin anak ini perlu dihukum, beri hukuman yang sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat. Jadi kegiatan yang kita laksanakan sebagai manajer, memantau, memberi penjelasan sebagaimana dia teman kita atau dengan siswa, itu kita ada beda, nanti baru memberikan hukuman. Mungkin itu Oke, terima kasih Pak Ade dan Pak Jas, Pak Jamal. Itu dari bapak-bapak ya. Coba kalau dari Bu Nelly, kira-kira dari yang 5 ini mana kira-kira yang menurut Ibu yang terlakukan atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Kalau tadi bapak-bapak menyampaikan kelima-limanya, Pak Jamal hanya satu ya. Kalau menurut Bu Nelly apa? Apakah sebagai manajer, pemantau atau teman atau yang lain? Oke, terima kasih bapak-bapak sudah menjelaskan. Menurut bapak-bapak, tadi Pak Jamal menyampaikan posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu membuat rasa bersalah. Sementara Pak Jas dan Pak Ade semuanya dari berhukum membuat rasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Nah, kira-kira menurut Bu Nelly, mana yang lebih tepat kita lakukan posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Silakan Bu. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kita sebagai guru pasti pernah menerapkan yang ke-5-5-nya. Sebagai penghukum mungkin kita sering siswa terlambat, pilih sampah dan segala macam. Kenapa terlambat? Harus berdiri, pernah kita lakukan. Sebagai pembuat rasa bersalah sering juga, bahkan itu yang paling sering kita pakai kepada siswa. Tidak sayang dengan orang tuamu di rumah nak, orang tuamu berpanas-panasan sementara kamu bermalas-malasan. Terus sebagai teman, ayolah kita mengayominya seakan-akan mereka itu adalah teman sama besar, teman sejawat dengan kita. Itu juga sering kita lakukan. Sebagai pemantau berarti kita mengamati. Judulnya pemantau berarti kita mengamati. Berarti setelah kita mengamati, kita panggil siswanya. Menurutmu nak, apa tadi kesalahanmu, apa yang tadi kamu lakukan, apa konsekuensinya, apa yang harus kamu perbaiki ke depan, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer berarti kita bertindak seperti atasan ke siswa gitu. Sebenarnya yang ke-5 ini sering kita pakai di sekolah. Cuma di antara yang 5 ini yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai pemantau. Yang sebaiknya kita lakukan sebagai pemantau. Jadi kita mengajak siswa, kita panggil dia, misalkan siswa terlambat kita panggil, nak, tahu apa kesalahanmu hari ini, apa yang harus kamu perbaiki ke depannya, itu yang sebaiknya kita lakukan. Sebagai penghukum, kita sebagai seorang guru tidak bisa menghukum, tidak boleh menghukum siswa. Karena kalau kita menghukum, berarti ada mungkin efek ke depannya, ada rasa tidak senang murid kepada kita karena kita menghukum. Ada efek ke depannya, rasa tidak senang, rasa terintimidasi siswanya, itu makanya tidak baik kita lakukan. Pembuat rasa bersalah itu ada plus minusnya sebenarnya. Kalau pembuat rasa bersalah, nak, tak sayang orang tua di rumah nak, mungkin kalau bagi siswa yang mengambil sisi positifnya, dia akan bangkit, dia akan berubah kembali menjadi lebih baik. Tapi bagi siswa yang tidak bisa menimbulkan rasa positif, dia gara-gara awak sama awak panik-panik, tak usah bila awak sekolah lah, timbul down-nya gitu. Jadi itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Mungkin ada siswa yang berubah ke arah yang baik karena rasa bersalahnya. Mungkin ada siswa yang mundur karena rasa bersalahnya. Payah orang kaya mencari piti, payah susah orang tua mencari uang, tak usah jalan sekolah. Itu menimbulkan down-nya. Kalau sebagai teman berarti kita mengayomi, seolah-olah mereka itu rekan sejawat. Jadi
kita ini gurunya, bukan rekan sejawatnya. Kadang karena sudah terlalu akrab dengan siswa, siswa tuh seolah-olah kita teman, gaya bicaranya akan berubah dengan kita. Seolah-olah kita teman, jadi gaya berbicaranya ke kita akan berubah seperti gaya bicara ke teman. Itu makanya di antara 5 posisi ini yang sebaiknya kita lakukan atau kita pilih adalah sebagai pemantau. Tapi mungkin ada kalanya kita memakai posisi yang lain. Mungkin itu Pak tambahannya. Oke, terima kasih Bu, cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Nelly. Ya, jadi Bu Nelly yang lebih tepatnya pemantau. Jadi berdasarkan ya keyakinan kita tadi, ada peraturan-peraturan yang ada di sekolah tadi. Ya, tentu tugas kita sebagai seorang guru menyadarkan, ya, menyadarkan tentang pelanggaran yang dilakukannya dan apa konsekuensinya. Ya, jadi memang betul yang disampaikan Bu Nelly, semuanya sudah kita lakukan. Apalagi kalau kita di SMK ini, berbagai macam modelnya, ya, karakternya. Tentu ada kalanya kita memang, ya, kalaupun dikatakan terpaksa melakukan menghukum. Ya, tapi memang menghukum itu tidak dibenarkan. Apalagi dengan tuntutan daripada kurikulum merdeka itu, siswa itu tidak boleh lagi dihukum. Ya, sanksi dan reward tidak ada lagi. Nah, contoh siswa yang juara kelas yang nilai tertinggi tidak ada lagi hadiah. Itu kalau tuntutannya. Untuk penyamaan kesetaraan di antara semua siswa. Benar hukuman itu nggak boleh, dilarang. Jadi lebih tepatnya di sinilah pembuat rasa bersalah, pemantau ya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu tentu siswa itu setiap hari akan istilahnya minder ya, yang merasa minder. Hari ini saya terlambat, ditegur oleh Bu Nelly, terlambat. Nah, disampaikan juga, dikatakan juga, nggak sayang sama orang tua, ya, nggak sadar apa pekerjaan orang tua, bagaimana susahnya orang tua bayar sekolah. Tentu tiap berulang-ulang itu akan membuat siswa itu merasa bersalah, menjadi minder lama-lama. Ya. Kemudian sebagai teman, kita guru itu ya tidak sama dengan murid. Ya. Status kita, level kita tentu tidak sama dengan murid. Kalau kita posisikan kita sebagai teman, nah tentu marwah kita sebagai seorang guru itu juga otomatis akan turun. Nah, jadi posisikan kita guru atau orang tua, lebih tepat mungkin bisa kita ya garis bawahi sedikit itu tentang dengan orang tua. Nah, karena orang tua itu juga mendidiknya. Nah, kalau kita posisikan kita sebagai teman dengan murid, tentu rem itu atau jaraknya itu tidak ada. Ya, bisa saja mungkin cara dia murid kita berkomunikasi dengan kita mungkin kemungkinannya dikhawatirkan akan ya bagaimana pendakwaan sebagai seorang teman, ya mungkin kurang dihargai, ya itu. Kemudian sebagai manajer, ya juga kurang tepat sebenarnya. Jadi yang lebih tepatnya adalah sebagai pemantau. Oke, jadi untuk kesimpulannya, untuk posisi kontrol kita yang kita pakai atau yang kita gunakan adalah sebagai pemantau, ya. Meskipun yang 4 lagi atau yang lainnya, ya dengan terpaksa mungkin sewaktu-waktu harus kita lakukan juga. Oke, sudah kita bahas tadi masalah segitiga restitusi. Tadi Pak Jas mengatakan kita nggak boleh menghukum, tapi dari segitiga restitusi ini juga ada meminta siswa itu bertanggung jawab. Ya, kalau menurut saya di sini yang bertanggung jawab itu tidak harus berupa hukuman, ataupun ya, kalaupun harus menghukum tentu ada tingkatannya. Itu kalau menurut saya. Jadi dengan menyatakan siswa tentang keyakinan yang tadi sudah meminta siswa itu bertanggung jawab. Ya, mungkin kalau mungkin bisa dibilang mungkin menghukum dirinya sendiri bisa, mungkin bisa juga. Atau sesuai dengan keyakinan tadi ada konsekuensi yang diterimanya dari kesalahan atau pelanggaran lakukannya, itu mungkin yang berupa menyadarkan tadi, ya bagian menyadarkan siswa tadi. Nah itu mungkin Pak. Nah, jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, ini untuk bagian segitiga restitusi berarti sudah paham kita tentang apa saja
yang ada di segitiga institusi itu, sehingga kita bisa menghadapi, kita bisa menyelesaikan ketika terjadinya pelanggaran atau ada masalah-masalah dengan konsep segitiga institusi itu. Mungkin itu saja, mungkin Bapak dan Ibu. Baik, nah dari pembahasan tadi ya dapat saya simpulkan yang pertama tentang disiplin tadi, disiplin positif ya. Disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau dari Bu Neni tadi menyampaikan yang sudah mendarah daging ya, yang sudah mendarah daging yang arahnya positif ya, poin-poinnya sudah kita bahas juga tadi. Apa saja yang termasuk disiplin positif atau budaya positif: berdoa sebelum belajar, membaca ayat, sholat zuhur berjamaah, kemudian hadir tepat waktu. Nah, itu termasuk pada budaya positif. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan keras. Nah, kesepakatan yang didapat, yang dirumuskan dari hasil musyawarah antara guru dan murid di dalam kelas, yang tujuan menciptakan kenyamanan dalam belajar, itulah keyakinan kelas ya. Dan ketika keyakinan kelas itu dilanggar, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Oke, selanjutnya pemenuhan kebutuhan manusia, ada kebutuhan bertahan hidup, tadi ada beberapa kebutuhan. Kemudian rasa disayangi, kasih sayang, diterima ya, kebebasan. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir ada posisi, kemudian selanjutnya ada posisi kontrol tadi ya. Kita sudah dapat kesimpulan tadi, ada 5 tadi posisi kontrol, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, ya, teman dan manajer. Jadi sudah dapat kesimpulan tadi yang kita gunakan idealnya. Ya memang dari yang 5 itu ya ada, yang mungkin ada kita lakukan juga, tapi yang idealnya kita pakailah yang sebagai pemantau. Terakhir ada segitiga restitusi. Tadi ada validasi tindakan yang salah. Kemudian apa tadi Bu? Ya, validasi tindakan salah. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, jadi sudah kita bahas. Terima kasih Bapak dan Ibu atas ya, semangat dan partisipasi dalam diskusi ini. Semoga diseminasi yang kita lakukan hari ini khusus untuk saya membawa dampak positif bagi saya, untuk perkembangan saya untuk kedepannya. Terima kasih atas segala masukan, saran, kritikan dan semangat Bapak Ibu. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya diseminasi dari Pak Basril tentang budaya positif tadi, mudah-mudahan memberi dampak bagi beliau sendiri sebagai calon guru penggerak untuk diterapkan di sekolah kita, dan juga memberi dampak bagi sekolah kita nantinya, sehingga apa yang dipresentasikannya dapat terwujud di sekolah kita. Sekian dari kami sebagai moderator. Salah dan janggal dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.